kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang presentasi kami yang berjudul pemanfaatan kecerdasan buatan dalam mendeteksi serangan cyber. Oke, bisa lanjut, Mas. Dan untuk presentasi kali ini yang kita akan bawakan adalah yaitu pertama dari abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil penelitian dan pembahasan, dan kelima simpulan, dan terakhir daftar pustaka. Yang pertama abstrak. Artikel dianalisis menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deduktif-induktif untuk memperoleh kebenaran dan bentuk data dengan menjadikan tinjauan literatur sistematis yang mengkategorikan, memetakan, dan mensurvei literatur tentang kecerdasan buatan yang digunakan untuk mendeteksi serangan keamanan cyber. Cakupan yang memiliki investigasi pada teknik yang digunakan dalam keamanan cyber. Penelitian yang dilakukan dilakukan sebagai besar pada sistem deteksi dan penjagaan intrusi masing vektor di dukungan atau SVM. Mas. Dan yang kedua pendahuluan. Pesatnya pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah melahirkan implikasi positif terhadap kehidupan sosial termasuk internet atau IoT. Selain itu, pertumbuhan skala besar juga terjadi pada IoT sendiri dalam beberapa tahun terakhir. Internet of Things sendiri telah berkontribusi pada peningkatan smart city atau industri 4.0. Pesatnya, pertumbuhan ini juga mengakibatkan serangan cyber semakin berkembang. Serangan cyber meningkat di berbagai domain seperti smart home, perawatan kesehatan, energi, dan pertanian, dan proses industri. Sebelumnya, metode dan kerangka kerja tradisional digunakan untuk memastikan keamanan IoT. Namun sekarang menerapkan penjelasan buatan AI semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Untuk mengatasi masalah keamanan, pada penelitian yang dilakukan pada Sparifar, mengaplikasi AI untuk deteksi serangan cyber atau serangan jahat pada CPS dan IoT. Peneliti mengusulkan pendekatan kontrol pasif cerdas hibrida untuk rekonstruksi serangan cyber pada data input mengingat CPS melalui jaringan bersama. Next. Namun ada batasan tertentu dalam menggunakan AI dalam deteksi keamanan cyber. Karena paparan yang cukup besar ke perangkat dan jaringan IoT, selain pengembangan IoT, beberapa mekanisme deteksi serangan terpusat telah diusulkan untuk mendeteksi serangan di IoT menggunakan algoritma. Meskipun demikian, mekanisme ini gagal mencapai hasil yang signifikan karena persyaratan perangkat yang berbeda seperti skalabilitas dan distribusi. Namun, pedoman keamanan ini diperlukan untuk mengevaluasi metode yang ada. Dan penelitian ini kami maksud mengeksplorasi dan menganalisis metode ML dan DL yang digunakan untuk mendeteksi serangan keamanan cyber dengan merumuskan dan menjawabkan pertanyaan penelitian. Oke, mungkin bisa dilanjut dengan yang lain. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian dibagi menjadi dua, yaitu jenis penelitian dan teknik pengumpulan data. Pada metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang berdasarkan sampel tertentu, yang bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji suatu hipotesis yang telah ditetapkan. Metode ini telah menemui kaidah ilmiah yang empiris, objektif, rasional, dan sistematis. Disebut metode kuantitatif karena penelitian menggunakan angka dan analisis statistik. Selanjutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat kecerdasan buatan dalam mendeteksi serangan cyber. Permasalahan yang diuji untuk mengetahui hasil berdasarkan data yang diperoleh yaitu dari statistik pengguna yang sudah dicoba pada platform tertentu. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan sistematik literatur review. Selanjutnya. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Arya. Ya. Untuk selanjutnya ke teknik pengumpulan data. Jadi memperoleh data pada saat pengumpulan data mempunyai beberapa teknik.
Dengan penelitian kuantitatif dapat menggunakan teknik wawancara, angket, maupun observasi. Untuk penelitian ini menggunakan teknik observasi. Teknik tersebut cocok karena dapat memperoleh pandangan keseluruhan data dan statistik yang telah dikumpulkan serta pengamatan penggunaan. Berikutnya ke hasil penelitian. Hasil penelitian ini, kami menyajikan data sistematis serangan deteksi keamanan cyber di IoT menggunakan metode AI. Karena perkembangan pesat mereka di berbagai domain, besar jumlah data terus-menerus dihasilkan yang membutuhkan peningkatan fokus privasi dan keamanan. Jumlah publikasi penelitian mengenai metode AI untuk memastikan keamanan siber telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Teknik AI dalam cyber security mulai mendapatkan perhatian setelah tahun 2015. Artikel dari tahun 2008 hingga 2015 mencakup 26% dari total studi utama yang dipilih. Sejak tahun 2016, publikasi dalam domain ini meningkat sekitar 100% dan ini membentuk kemiringan grafik yang paling curam. Pada tahun 2018, 57 studi tercatat. Ini menunjukkan peningkatan 2 kali lipat dari apa yang diterbitkan pada tahun sebelumnya. Berikut adalah grafik dari peningkatan publikasi penelitian metode AI. Dari tahun 2008 hingga 2018 terlihat grafik menaik dengan signifikan. Berikutnya ke Mas Fahtul, mangga. Selanjutnya yaitu pembagian penelitian. Untuk kemudahan dalam penelitian, domain aplikasi dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama yaitu IDPS atau Intrusion Detection and Prevention System. Kedua, TCS, Traffic Classification System. 3, Making and Captcha. 4, Encryption and Certification. 5, Denial of Service Attack. Dan 6 yaitu malware. Studi ini mengungkapkan bahwa Intrusion Detection and Prevention System atau IDPS telah menarik lebih banyak perhatian penelitian dibandingkan dengan domain lainnya. 38 studi, yaitu 41%, membahas masalah yang berkaitan dengan IDPS, diikuti oleh masalah tentang malware, virus, phishing, dan lain-lain, yang mencatat 27 studi, setara dengan 21%. Next. Berikut adalah tabel pembuktian peningkatan penelitian. Dari 2008 sampai 2018 ada peningkatan yang signifikan. Dan di sebelahnya yaitu ada tabel yang dari masing-masing application. Next. Berikutnya yaitu false alert rate. Kontribusi paling signifikan dari AI dalam mendeteksi serangan cyber ini adalah peningkatan false alarm rates palsu untuk IDPS. Semua studi tentang IDPS melaporkan peningkatan dalam false alert rates. Misalnya, Aminanto et al. Menjelaskan bahwa pendekatan mereka terhadap IDPS mencatat tingkat alarm palsu yang luar biasa, sekitar 0,012%. Yang merupakan nilai terendah saat ini untuk deteksi serangan penyamaran. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Puden. Selanjutnya, mengenai keberhasilan mendeteksi serangan controller area network, kontribusi lainnya termasuk deteksi berhasil dari serangan controller area network atau CAN, yang diketahui maupun tidak diketahui oleh Wang et al. Tinjauan ini mengungkapkan bahwa metode AI telah memberikan cara yang efektif untuk mendeteksi malicious users atau pengguna jahat. Penggunaan model clickstream yang tidak memerlukan pengetahuan atau asumsi sebelumnya tentang kategori pengguna terbukti efektif untuk menangkap perilaku yang tidak terduga atau sebelumnya diketahui. Next.
Dalam studi ini, penggunaan teknologi AI telah memberikan kontribusi besar pada peningkatan akurasi dan efisiensi dalam berbagai aplikasi keamanan siber. Keuntungan terbesar dari AI dan dalam IPDS adalah peningkatan dalam tingkat kesalahan deteksi palsu. Tantangan utama dalam IPDS adalah kompleksitas komputasi yang berdampak pada kecepatan komputasi dan kinerja aplikasi. Namun, penelitian telah menunjukkan bahwa algoritma seleksi fitur berbasis algoritma genetika dapat membantu mengurangi kompleksitas komputasi dalam IDPS. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kemampuan AI dalam beberapa bidang, seperti meningkatkan correctness of certification classifications menggunakan teknik ANN, ditunjukkan oleh Dong et al. Peningkatan akurasi dan efisiensi komputasi untuk perlindungan privasi gambar menggunakan teknik Deep CNN dan CPM, algoritma deteksi manipulasi dan deteksi gambar, malware yang dikembangkan oleh Bayer dan Stem, dan Cui et al. Dengan menggunakan teknik CNN. Selain itu, Beneri et al. Melakukan penelitian pada deteksi halaman web berbahaya menggunakan pengelompokan spektral. Meskipun masih ada beberapa tantangan, penelitian pada AI di bidang keamanan siber terus berkembang dan berpotensi menjadi bagian penting dalam upaya melindungi sistem dan data dari serangan siber. Next. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, sebagai kesimpulan, studi kami menunjukkan bahwa penerapan AI dalam domain keamanan siber cukup menjanjikan. AI telah memfasilitasi pengurangan kompleksitas komputasi dan mengurangi waktu pelatihan model. Hal tersebut juga diamati bahwa ada kecondongan yang cukup besar dalam domain. Selain itu, para peneliti telah berfokus pada lebih sedikit algoritma, dan karena itu, algoritma yang lebih baru tidak populer. Hal tersebut menjadikan tantangan sekaligus peluang bagi peneliti. Aplikasi AI diyakini akan terus menawarkan peluang keamanan siber, namun penelitian tidak boleh berhenti dan peneliti harus mulai mengadaptasi pendekatan baru dan mempublikasikannya secara lebih luas. Next. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kami dan kami ucapkan terima kasih.